Bapak Ibu yang terhormat, kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Bagus Harsono selaku Senior Manager Direktorat Pengaturan, Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak Muhammad Ansori selaku Deputi Direktur Madya, Direktorat Pengaturan, Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun, serta Ibu Tri Indah Prihatini selaku Manajer Senior Direktorat Perizinan, Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Dengan itu kami mengundang Bapak Ibu dengan hormat untuk mengambil posisi di depan pada tempat yang telah disediakan. Mohon berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, baik. Ah, Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir ya di acara pagi ini sosialisasi terkait dengan POJK 10 tahun 2025 dan POJK 11 tahun 2025. Jadi untuk agenda pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan peraturan OJK nomor 11 tahun 2025 itu tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin. Nantinya pemaparan akan disampaikan oleh Bapak Ansori ya, selaku Deputi Direktur di Direktorat Pengaturan Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun. Untuk waktu mungkin kurang lebih 1 jam saja ya Pak. Karena juga waktu sudah 10.26, jadi untuk pemaparan bisa 1 jam, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemaparan. Oke, langsung saja kepada Bapak Ansori, persilakan untuk pemaparan. Yes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak, karena tidak ada layar di depan ya, saya izin berdiri. Tadi sudah banyak pantun, kayaknya rasanya kurang lengkap kalau saya nggak ikut pantun juga Bapak Ibu ya. Pergi ke pasar, beli durian. Jangan lupa beli pepaya. Salam hormat saya ucapkan. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia bersama-sama. Oke, baik. Ah, next, jadi tadi udah sampaikan oleh Bu Sestri. Jadi latar belakang dari penyusunan ini tentunya memang Bapak Ibu mungkin masih ingat bahwa tahun lalu 2024 OJK menerbitkan roadmap pengembangan penjaminan. Di sana banyak sekali tadi beberapa isu sudah disampaikan oleh Bu Sestri, terutama terkait dengan kapasitas penjaminan. Sehingga memang nanti di dalam aturan kita juga kita akan bicara mengenai peningkatan ekuitas, kemudian juga beberapa permintaan dari industri juga terkait dengan eh, prioritas industri kita ini terkait dengan UMKM, terkait dengan produktif. Sehingga memang nanti untuk aturan-aturan giring rasio juga tidak lagi membedakan antara yang produktif 20 kali dengan yang non produktif. Jadi semuanya dalam rangka untuk mendukung eh, peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan 2024 sampai 2028. Tadi Pak Bu Sesri sudah sampaikan bahwa POJK kita ini udah lama gitu ya. Dari POJK 1 2017 untuk perizinannya, kemudian ada POJK 2 untuk penyelenggaraan usaha. Jadi tetapi memang banyak perbaikan penyempurnaan itu ada di POJK 2 2017. Sehingga untuk POJK 2 2017 kita cabut Bapak Ibu. Kita cabut, tetapi pemberlakuannya pada saat POJK 11 ini berlaku. Eh POJK 11 ini berlaku 6 bulan sejak diundangkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat di POJK 11-nya, eh, 6 bulannya itu berarti tanggal 6 November 2025. Gitu ya. Jadi ini ada proses Bapak Ibu mempersiapkan, terutama itulah mengapa tadi Bu Sastri sudah sampaikan berkali-kali, kita mengundang direksi dan juga pemegang saham ya.
komisaris dan pemegang saham dalam rangka untuk memberikan pemaparan terkait dengan rencana peningkatan ekuitas jam kerja maupun intinya perusahaan penjaminan. Kami harap memang nanti beberapa perusahaan yang memang masih mengalami permasalahan ekuitas punya rencana tindak, punya rencana bisnis rencana plannya seperti apa dari direksi maupun dari pemegang saham untuk mencapai ekuitas yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi ekuitasnya nanti kita akan ada tahapan Bapak Ibu ya. Dari 2026 tahapan pertama Desember 2026 dan di tahapan kedua ujungnya adalah 2028. Ini kalau kita bicara, ini kalau Bapak Ibu kan kalau kita di penjaminan kredit mungkin Bapak Ibu yang mungkin saya nggak tahu. Beberapa memang fokus di usaha penjaminan utamanya yaitu penjaminan kredit gitu ya. Memang perbaikannya, penyempurnaannya juga kita dalam rangka harmonisasi dengan pengaturan asuransi kredit Bapak Ibu. Jadi jangan sampai pihak penerima jaminan dalam hal ini adalah perbankan dan juga di asuransi kredit adalah tertanggung, mereka sebagai tertanggung, mereka memiliki perbedaan mekanisme. Sehingga memang beberapa aturan yang sifatnya harmonisasi itu ada beberapa seperti resharing gitu ya. Jadi ini tujuannya baik untuk lembaga penjamin karena ini nggak ada perbankan ya, saya jadi bisa ngomong enak gitu ya. Nah kalau ada perbankan saya harus angle yang berbeda Bapak Ibu ya. Saya harus bilang bahwa ini dalam rangka untuk keberlanjutan industri kita gitu ya. Karena kalau mereka 100% penjaminan, moral hazard mungkin ada. Karena penyaluran penyaluran pembiayaan atau kredit dalam analisa kredit mereka toh juga udah dijamin 100% oleh penjamin. Toh sudah di cover 100% oleh asuransi kredit. Makanya ini adalah baik untuk kita, gitu ya. Untuk industri penjaminan ini kita wajibkan 25% harus ditanggung oleh perbankan. Harusnya isu ini harusnya tidak ramai di market, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ramai duluan pada saat asuransi kredit. Jadi di penjaminan kredit harusnya Bapak Ibu nggak perlu ada khawatir penolakan dari perbankannya. Karena isunya sudah sama pada saat mereka kerjasama dengan asuransi kredit. Karena kita tahu bahwa memang secara praktek beberapa perbankan baik Himbara, Asbanda gitu ya, atau Perbarindo itu hampir semuanya memang modelnya kan dia kontrak atau dia tender, ada pemenangnya dan kadang split gitu ya. Bersamaan juga ada yang ke penjaminan, ada yang ke asuransi. Sehingga aturan terkait dengan risk sharing ini sama. Termasuk juga aturan jangka waktu Bapak Ibu ya. Jangka waktu kami melihat selama ini dengan jangka waktu yang 15 tahun, 10 tahun. Untuk menilai risiko secara lebih tepat dan memadai itu berat, susah. Karena ini kan akan dipertimbangkan dalam menetapkan IJP yang cukup. Jadi kalau IJP sudah nggak cukup, otomatis ya tinggal nunggu waktu saja bleeding di industri kita gitu ya. Makanya kita nggak ingin mengulang permasalahan yang ada di industri asuransi kredit yang beberapa bleeding, ekuitasnya jeblok, RBC-nya sampai turun berkali-kali. Mungkin kalau di sini mungkin gearing rasionya karena ekuitasnya minus, ya mau nggak mau yang gearing rasionya jadi minus gitu kan. Jadi nggak memenuhi ketentuan. Nah, ini yang kita hindari bersama-sama. Termasuk juga penyeragaman biaya akuisisi. Ya ini yang harmonisasi ya Bapak Ibu ya, gede gitu ya. Giant giant regaranti gitu ya, sehingga bisa mengcover semua kapasitas yang ada yang memang dilempar kepada regarantinya. Baru kalau mereka tidak mampu, baru direaskan. Nah ini juga ada terkait dengan larangan membagi dividen gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita ingin memang saat ini ketika ekuitasnya belum memenuhi ketentuan yang akan kita atur ini, maka tidak boleh membagi dividen dulu. Jadi dipupuk dulu, kalau ada keuntungan dipupuk dulu untuk peningkatan ekuitas secara organik. Sehingga pada akhirnya nanti di 2026, Desember 2026, kan sebagian besar ini kalau kita anggap ini kita coret lah ya.
Karena kan secara praktek nggak ada ya Bapak Ibu ya. Adanya kan di sini provinsi sama nasional. Jadi Desember 2026 75 miliar. Di nasional, nah ini PR-nya. Moga-moga sih yang nasional saat ini sudah gede. Sehingga tidak ada isu lagi terkait dengan ekuitas di tahapan pertama. Tapi tentunya kita harus berpikir tidak hanya sekedar memenuhi peningkatan ekuitas tahap bertahap, tapi ya pemegang saham yang hadir di sini ya fokusnya adalah bagaimana kita membesarkan industri kita. Kita bisa mampu untuk menangkap semua potensi bisnis sehingga kapasitas penjaminan kita besar, kita bisa memaksimalkan retensi sendiri kita. Ini minimal, maksimalnya di sini. Artinya ini sebenarnya boleh tinggi, tapi dibatasi ini. Artinya kalau memang ekuitas kita besar, kita bisa memaksimalkan tentunya dengan analisa manajemen risiko yang baik ya. Tentunya kita tidak ingin juga perusahaan full mengcover semuanya di retensi sendiri perusahaan karena akan beresiko. Next. Next. Nah, ini struktur babnya Bapak Ibu. Ternyata lama-lama berdiri juga capek ya. Duduk juga lah. Eh, ini babnya, Bapak Ibu bisa lihat nanti dibaca. Nah, di sini ternyata ada. Oke, next saja. Nah, ini yang beberapa yang perlu kita tegaskan, Bapak Ibu. Pertama adalah lembaga penjamin dilarang menjamin risiko selain kegagalan pemenuhan kewajiban finansial dari pihak terjamin. Ini artinya tidak ada lagi lembaga penjamin itu menjamin risiko kematian. Jadi saya mendapatkan informasi dari pengawas sebenarnya kalau dari sisi penjamin memang dari dulu tidak gitu ya. Memang mungkin ada satu dua, tapi berbeda dengan asuransi kredit yang ada di industri asuransi yang mungkin dulunya masif, Pak. Kalau yang ini memang selama ini teman-teman di penjaminan memang kerjasama dengan asuransi jiwa. Nah ini ditegaskan gitu ya. Meskipun begini ya Bapak Ibu, kalau ini perlakuannya sama. Kalau seandainya perusahaan mau mengcover eh, risiko gagal bayar, meskipun risikonya awalnya itu, perilnya itu sebenarnya dari meninggal itu boleh. Tetapi, tetapi harus diingat, tetapi klaim itu baru terjadi saat default. Default itu adalah macet di dalam penjelasan kita. Jadi kalau mau eh, perbankannya mau ya monggo-monggo saja. Ya risiko apapun. Tetapi tentunya kalau nasabah tahu dia nggak mau Bapak Ibu. Karena kalau nasabah tahu meninggal keluarganya yang disuruh bayar sampai macet gitu ya. Sampai baru macet bank itu baru bisa mengatakan ini kegagalan bayar. Ini biasanya terjadi memang untuk yang eh, kredit-kredit konsumtif ya. Karena memang dia mengacu kepada nasabah perorangan. Cuman memang dan ini sama pendekatannya dengan yang asuransi kredit. Jadi nanti di perbankannya tidak ada isu Bapak Ibu karena mereka melihatnya sama dari yang asuransi kredit maupun penjaminan kredit. Yang kedua, mungkin yang kedua ini biasa saja gitu ya. Jadi yang utama yang di sini adalah yang nomor satu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua ini adalah dulunya kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan usaha penjaminan, selain penjaminan kan ada tuh, ada ini bagi yang baru nanti ya, eh, yang apa? Ada surtisip, ada penjaminan asuransi perdagangan, sorry, transaksi perdagangan dan yang lain-lain ya, ada apa? Penjaminan cukai gitu ya, ada penjaminan itu. Itu dulunya kan pelaporan Bapak Ibu. Ya, di aturan nanti di POJK 11 ini adalah nanti persetujuan. Nanti persetujuannya dengan Bu Indah nanti di bagian perizinan gitu ya. Tapi ini berlaku nanti bagi yang memang belum memiliki. Kalau yang sudah memiliki, ya itu sudah. Jadi OJK memang dalam aturannya selalu nggak pernah
mundur ya. Artinya kalau apa yang sudah disampaikan kepada OJK dan sudah diakui maka itu jalan. Tetapi untuk yang baru nanti akan persetujuan. Termasuk juga yang untuk khusus untuk yang kegiatan usaha selain usaha penjaminan. Kalau kita lihat di paling bawah itu Bapak Ibu, nah itu ada persyaratannya lagi. Karena kita tidak ingin, karena kan barangnya masih gelap nih Bapak Ibu. Karena kan bahkan di OJK-nya, POJK-nya sendiri tidak kita sebut. Apa sih penjaminannya? Ini barangkali nanti ada, tapi persyaratannya harus PK1, PK2. Nah ini tadi Ibu Sesri bilang, tingkat kesehatan di sini memang, tingkat kesehatan ini memang agak berbeda Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu yang biasa di POJK 2 kan ada tuh, tingkat kesehatan kita saat ini memang dilihat di sisi rasio. Ada rasio likuiditas minimal 120% sama giring rasio 40. Tapi kalau kita bicara tingkat kesehatan peringkat komposit itu nanti baru diatur dan nanti. Saat ini ada POJK 28 2020 yang akan diubah nanti menjadi dasar bagaimana penilaian tingkat kesehatan perusahaan penjaminan yang sifatnya komprehensif Bapak Ibu. Tidak hanya melihat satu risiko satu rasio gitu. Tapi melihat bagaimana tata kelola perusahaan. Ada 4 pilarnya, nanti ada. Bagaimana tata kelolanya, bagaimana profil risikonya, kemudian rentabilitasnya, kemampuan menghasilkan labanya seperti apa, dan juga permodalannya. Nah itu nanti akan masuk menjadi peringkat komposit. Dan ini belum berlaku. Makanya ketika kita bilang dalam hal belum terdapat pengaturan, maka mengacunya ke gearing rasio sama ke likuiditas. Next. Nah ini juga tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu dalam rangka harmonisasi dengan asuransi kredit OJK menetapkan juga jadi paling lama itu 5 tahun gitu ya. Jadi harapannya memang kalau kita melihat mungkin beberapa jam kerida atau jam gerindo dan jam kerida yang mungkin beberapa jam kerida kan nggak semuanya ya yang menjadi partner kur ya. Mungkin di sana kan sebenarnya kalau kita bicara kur di sana malah maksimal 3 tahun. Ada yang 5 tahun ya, tapi khusus yang untuk investasi kalau nggak salah. Nah itu inilah yang kita lihat karena memang untuk menetapkan IJP yang bisa mengcover risiko jangka panjang itu memang perlu mungkin tanda petik aktuaris yang benar gitu ya. Dan memang di penjaminan kan kita tidak mewajibkan adanya aktuaris sehingga memang tetapi kita membuat di dalam aturan ini clear Bapak Ibu ya mungkin masih sama ya. Bagaimana prinsip-prinsip penetapan IJP. Yang pertama ya dia harus memang bisa mengcover risiko utamanya yaitu risiko klaim gitu ya. Dengan historical klaimnya dalam 3 tahun terakhir seperti apa lah itulah harusnya bisa mengcover. Ditambah dengan target perusahaan. Biasanya kalau mau menghasilkan bisnis ini berapa sih expense yang dikeluarkan selain biaya akuisisi? Ada marketing, ada OPEX yang lain. Plus tentunya kan perusahaan pengen hidup ya. Tentunya kan target keuntungan juga harus ada gitu ya. Nah, itulah yang ditetapkan IJP ini sesuai dengan analisa tadi, analisa penjaminan sehingga harapannya IJP yang ditetapkan itu memadai. Ujungnya adalah sustain juga untuk industri. Jangan sampai ke depan premi sudah habis baru mengcover klaim paling 3 tahun awal sudah bleeding aja. Akhirnya yang terjadi adalah kita harus menggrab bisnis baru, preminya digunakan untuk menutup klaim yang muncul sebenarnya bukan dari bisnis tersebut. Nah, ini yang kita hindari. Kemudian, nah ini penting Bapak Ibu yang dianalisis kelayakan ya. Jadi ini pertegas Bapak Ibu, kita perusahaan itu hanya boleh melakukan penjaminan itu kredit atau pembiayaan dalam kategori lancar. Karena ya esensi kita sebagai penjamin kan bukan bicara sesuatu yang akan terjadi, tetapi kan kita berharap sesuatu itu memang belum bisa terduga risikonya, sehingga itulah yang kita berikan penjaminan. Kalau sudah risikonya sudah ada, datang bank atau BPR dengan kualitas kredit 3, ngapain kita jamin? Tinggal nunggu waktu aja itu. Di market
saya tahu ada beberapa katakanlah masuk dengan ada stop loss dan tapi itu tidak menunjukkan mencerminkan kegiatan penjaminan eh, yang memadai atau yang hati-hati gitu ya. Kita sudah cukup tadi ya dengan resharing tadi 2575 harapannya ya ini kita berikan kita sebagai penjaminan yang memberikan aktivitas penjaminan apapun nanti kalau memang ada risiko yang muncul. Tapi you harus kena 25%. Sehingga apa? Perbankan, BPR, pembiayaan yang mungkin barangkali juga mengcover pembiayaan, ya hati-hati dalam rangka menganalisa kreditnya. Kemudian untuk analisis kelayakan khusus untuk CAC boleh eh, automatic cover ya. Conditional automatic cover itu untuk kredit yang nilainya maksimal 50 juta. Jadi kalau di atas 50 juta harus minimal ada analisanya. Minimal kita melihat nasabahnya siapa sih gitu ya. Jadi sehingga memang kita tidak hanya sekedar apalagi Bapak Ibu sekarang kan sudah masuk sebagai pelapor SLIK kan. Sudah semua. Sudah ya. Artinya kan alhamdulillah tahun lalu kita keluarkan SEOJK 9 ya. SJK 9 terkait dengan bagaimana pelaporan tagihan subrogasi dan juga SEOJK 10-nya juga diperbaiki dari sisi teman-teman di perbankan gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa masuk SLIK, Bapak Ibu bisa melihat gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu eh, untuk melihat SLIK harus ada bukti permohonannya. Karena kalau nanti ada pemeriksaan dari teman-teman bank, kalau nggak salah ada dendanya besar gitu ya. Kalau kita hanya sekedar mau melihat siapa sih ini, saya pengen ini gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa dua-duanya itu. Perbankannya sudah bisa, Bapak Ibu sendiri juga bisa mengcross check analisa kreditnya dari slik yang Bapak Ibu sebagai pelapor. Kayaknya sih dari teman-teman pengawas kemarin memang mendorong untuk penjaminan segera semuanya gitu ya. Kalau di asuransi bertahap Bapak Ibu. Tapi kalau di penjaminan, kalau nggak salah sudah wajib. Kemudian untuk penjaminan ulang, ya ini sama ya. Artinya memang harus ada perjanjian penjaminan ulang, baik secara cetak atau elektronik itu dibolehkan juga gitu ya. Nah, untuk penjaminan yang angkanya lebih dari 500 juta dan penjamin ulangnya belum optimal, nah ini wajib disertai dengan agunan dalam bentuk cash collateral atau fixed asset 25% dari penjaminan. Ya, jadi ini dalam rangka untuk melindungi Bapak Ibu semua. Kalau ada penjaminan yang di atas 500 juta ya minimal kita menganalisa itu. Bahkan kalau kita lihat di perbankan, di bank garansi itu kolateralnya 100% Bapak Ibu. Bahkan 120 kalau nggak salah saya pernah dengar. Jadi 120 baru bisa diberikan 100%-nya. Nah ini Bapak Ibu minimal 25%. Karena kalau memang sama, kayaknya semua orang akan pindah ke perbankan. Inilah memang kita main di niche marketnya, memang seperti itu. Tapi kami tidak ingin gara-gara ini Bapak Ibu melupakan analisa penjaminannya. Next. Nah ini tadi ya, beberapa kali saya sudah singgung tadi ya. Jadi ketika penetapan IJP itu ya tiga ini prinsipnya ya. Pertama kita melihat risiko yang dijamin. Karena satu risiko yang dijamin bisa beda ya menentukan IJB-nya juga gitu ya. Yang pertama kita melihat historical claim yang ada gitu ya. Kalau di data mungkin sama itu minimal harusnya 3 tahun. Itu baru bisa memetakan sebenarnya risiko ini berapa sih di daerah ini atau mungkin di semakin banyak di breakdown bagus ya. Artinya perusahaan punya data, mungkin data wilayah, kalaupun data wilayah tidak ada data sektor ekonominya, jenis nasabahnya gitu ya. Kemudian jenis kreditnya pun dilihat, konsumtif, produktif atau modal kerja. Nah, itu juga dilihat gitu ya. Tentunya akan memberikan pertimbangan juga nilai EJB yang akan ditetapkan. Kemudian cakupan penjaminannya gitu ya. Tadi tentunya penjaminan yang
yang berasal dari segala risiko itu mungkin harusnya lebih tinggi gitu ya. Karena dia akan ada terpapar risiko-risiko lain. Tapi mungkin ada juga penjaminan saya hanya fokus yang memang risiko penjaminan, risiko gagal bayarnya saja yang berasal dari aktivitas bisnis ekonominya gitu ya. Bukan dari jiwa gitu ya. Nah, itu bisa, tentunya bisa lebih murah harusnya. Karena kalau saya pernah mendengar dari beberapa pelaku industri penjaminan, bahkan yang dari jiwa itu yang nanti ujungnya akan ke default itu 70%, Pak. Saya nggak tahu nanti di masing-masing perusahaan mungkin beda-beda ya. Itu kan akan dijadikan dasar untuk menetapkan IJP. Kalau IJP-nya fokus hanya non yang jiwa, benar-benar default atau kalau konsumtif benar-benar risiko dia di PHK sehingga nggak punya penghasilan, itu risikonya 30%. Tapi kan kita lihat masing-masing perusahaan beda, masing-masing analisanya bisa beda. Kemudian jangka waktu penjaminan maksimal 5 tahun, tapi bisa dievaluasi kalau memang jangka kreditnya ternyata panjang, ya silahkan gitu ya. Kami mengharapkan memang bahkan kalau boleh ini karena memang nggak ada perbankan ya. Kalau boleh ditanya ya keinginan OJK ya sudah biar ada equilibrium baru bahwa kredit itu ya maksimal 5 tahun gitu ya yang di cover. Kalau tidak, ya sudah jiwanya saja kalau memang dia konsumtif. Karena kalau dia produktif, nggak ada yang produktif lebih dari 5 tahun, Pak. Kalau kita lihat produktif itu ya maksimal 5 tahun. Tapi kalau kita bicara konsumtif, yaitu sebenarnya risiko yang ada itu risiko jiwa, bukan risiko default. Karena yang namanya konsumtif meninggal ya sudah, di cover lah jiwanya. AJK bukan penjaminan, bukan asuransi kredit, tapi asuransi jiwa yang dikaitkan dengan kredit. Nah itu adalah eh, solusinya lah gitu ya di market ya. Tapi kalau memang mereka tidak mungkin angkanya besar, ya monggo. Itu kan hitung-hitungan bisnis antara nanti perusahaan penjaminan dengan perbankannya. Kemudian untuk biaya akuisisi kita tetapkan paling tinggi 10% Bapak Ibu. Rasanya sudah di market juga sudah seperti ini. Meskipun memang pernah sampai 20% dulu. Penjaminan nggak pernah diatur kalau nggak salah ya. Kalau di asuransi kredit dulu 20% Pak. Kita ubah jadi 10%, kita samakan gitu ya. Sehingga memang di market ya sudah. Nggak bisa lagi bank kalau ya penjaminan cuma ngasih 10. Di asuransi kredit bisa 20. Nah, sekarang nggak bisa. Sekarang maksimal biaya akuisisi sama-sama 10%. Kemudian keuntungan silahkan. Ya mungkin ada yang untung 5% sudah cukup ya, sudah bisa cukup untuk mengcover tentunya selain biaya operasionalnya. Jadi benar-benar untung gross profitnya ya. Yang memang nanti ujung-ujungnya bisa digunakan untuk memupuk eh, permodalan secara organik. Next. Masih lama ya. Ini untuk cadangan, klaim, pembayaran klaim dan peralihan hak tagih, Pak. Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya di PSAK 117 kontra asuransi. Dan memang kita memang berkali-kali meskipun ini ada kemiripan dengan asuransi kredit, tapi memang berkali-kali juga dari IAPI, dari IAI menyatakan bahwa kegiatan penjaminan tidak tunduk kepada asuransi kepada PSAK 117. Meskipun APSA 17 itu bicaranya kontra asuransi, tetapi di dalam preambulnya itu semua kegiatan transaksi yang memang kegiatan substansinya adalah asuransi. Tapi kemarin kita sudah memastikan kepada IAI bahwa aturan ini tidak masuk kepada penjaminan. Jadi kalau penjaminan, bagaimana menghitung klaimnya? Kalau penjaminan kredit mungkin mirip ya dengan PSAK 109 gitu ya. Terkait dengan ya kalau di sana loss-nya gitu, ECL-nya itu berapa ya itu akan tergambar di dalam cadangannya gitu ya. Tetapi di dalam aturan kita eh, cadangan klaim itu ditentukan berdasarkan PSHK yang berlaku gitu ya. Tetapi perusahaan juga menghitung yang secara
prudensialnya. Yang pertama adalah maksimal antara 0,01% dari retensi sendiri atau total klaim yang sudah masuk di kita plus incurred but not reported ya. Jadi sudah terjadi tetapi belum dilaporkan kepada kita. Nah ini totalnya berapa gitu? 100%. Kalau untuk IBNR itu rata-rata 3 bulan terakhir biasanya kalau IBNR itu berapa sih gitu ya. Yaitu ditambahkan mana yang lebih gede gitu ya. Kemudian baru dibandingkan katakanlah muncullah angka katakanlah 10M atau 20M lah gitu ya. Kemudian baru dibandingkan dengan PSAK-nya tadi gitu ya. Nah, kalau PSAK-nya katakanlah ini 0,01 itu 15M. Total klaim yang dilaporkan plus IBNR itu 20M. Berarti yang terjadi yang diakui adalah cadangan klaim yang sebesar 20M. 20M kalau secara PSAK ternyata lebih kecil maka yang dipakai 20M. Tapi kalau secara PSAK ternyata hitungan cadangan klaimnya dengan memproyeksikan expected claim yang terjadi kemudian ditarik ke sini dan angkanya di atas 20M maka makailah yang 20M secara PSAK. Jadi ini adalah buffer untuk kalau seandainya perhitungan cadangan di PSAK itu lebih kecil. Kalau lebih besar ya gunakan yang PSAK. Kemudian kita juga mensyaratkan sebenarnya ini nggak berubah ya Bapak Ibu ya. Untuk cadangan umum paling sedikit itu 25% dari laba bersih atau selisih hasil usaha pada tiap akhir periode laporan tahunan. Jadi tujuannya ya memang karena kita tidak pernah tahu gitu ya. Karena kan risiko apalagi tadi ya defaultnya itu mungkin karena mungkin ekonomi di suatu daerah kena gitu ya. Atau kadang daerah tersebut banyak bermain di pertanian dan terjadi gagal panen di daerah tersebut, mungkin hama khusus. Akhirnya kan banyak juga kena di sana. Nah inilah eh, cadangan umum ini digunakan untuk dalam rangka untuk mengcover ketika terjadi kerugian-kerugian atau memang cadangan klaimnya tidak cukup sehingga memang membutuhkan cadangan dari cadangan umum. Kemudian untuk pembayaran klaim ini sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu melihat eh, ini sebenarnya sama ya. Jadi aturan tadi ya yang terkait dengan apa sih yang boleh di cover, yaitu adalah defaultnya saja. Jadi makanya ini penegasan bahwa lembaga penjamin dilarang melakukan pembayaran klaim untuk penjaminan yang tidak sesuai dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya adalah ya kita bicara kredit gitu, bukan bicara risiko kematian gitu ya. Tapi ketika ada klaim, banknya maksa minta segera dibayar ketika nasabahnya meninggal. Nah ini kalau dibayar pelanggaran terhadap bahwa perusahaan membayar klaim yang tidak sesuai dengan perjanjian pokoknya. Kemudian untuk peralihan hak tagih Bapak Ibu ini kita pertegas kalau dulunya adalah masih belum tegas antara penyusunan SOP, nah ini kita pertegas Bapak Ibu. Jadi kalau nanti dan ini kan sudah Bapak Ibu kalau yang sudah melakukan pelaporan di SLIK kan sudah ya. Sudah tahu berapa porsinya gitu ya. Pada saat kita bayar klaim kepada nasabahnya, nasabahnya itu bukan berarti terus bisa santai gitu ya. Katakanlah dia default nggak bayar ya dia akan tercatat di SLIK. Sehingga kalau konsekuensi tercatat di SLIK, dia tidak bisa akan memperoleh kredit atau pembiayaan lagi. Sehingga nanti minimal Bapak Ibu ketika melakukan penjaminan itu adalah orang-orang yang sudah bersih. Minimal dia kalau dulu pernah punya riwayat jelek, dia bisa sudah bersih. Nah, tapi memang seperti ini Bapak Ibu. Kalaupun mereka sudah bersih saat ini, jadi Bapak Ibu karena sudah punya SLIK, jadi Bapak Ibu tetap bisa lihat riwayatnya. Oh ternyata meskipun saat ini sudah diselesaikan, ada historical recordnya bahwa nasabah ini pernah nunggak, gitu ya, pernah tidak bayar. Kan Bapak Ibu bisa lihat lagi. Ini sebenarnya tidak bayarnya kenapa itu ya. Terutama yang untuk tadi ya kredit yang di atas 50M ya, yang tidak CAC ya, sorry 50 juta ya. Jadi kalau yang 50 juta ya nantilah kita lihat belakangan biasanya. Tapi kalau yang di atas itu Bapak Ibu sudah punya intervensi sekarang. Kalau ada bank datang dengan kredit ini ya sudah lihat aja di SLIK dengan bukti ada permohonan
Nah, di situ nanti bisa dilihat historical recordnya seperti apa terkait dengan pembayaran kredit. Nah, ini nanti di dalam SOP-nya kita pertegas Bapak Ibu ya. Bahasanya adalah ini kita mencontohkan nih. Ada nasabah nunggak 100 juta gitu ya. Dia sudah macet. Kemudian diajukan klaim oleh perbankan kepada penjaminan 100 juta, maka penjaminan membayar cuma 75 ya. Cuma 75 karena dia mengcover 75% dari klaim yang diajukan. Yang 25% itu adalah kerugiannya bank. Nah, kita ketika bicara peralihan hak tagih atau pemulihannya nanti, hak tagih yang masih ada 100 juta itu sebenarnya beralih 75%-nya kepada penjaminan. 25-nya kepada bank. Tapi karena yang tahu nasabah itu bank, kita bikin SOP Bapak Ibu. Banknya tetap nagih. Tetapi di dalam SOP itu dan kita samakan dengan yang asuransi kredit, hasil pemulihannya itu harus diseberahkan sesuai dengan proporsional, sesuai risiko yang ditanggung. Tetapi ada prinsip juga kewajaran, maksudnya kita wajar juga memberikan banknya karena sudah nagih collection fee. Nah, itu. Jadi tidak boleh hasilnya digunakan nutup bank dulu, itu nggak boleh. Ya, ini yang dulu ingat banget tahun 2025 awal beberapa perusahaan asuransi, mungkin ada penjaminan juga yang menyampaikan ke OJK concern ini. Bagaimana memastikan bank itu memproporsionalkan hasil pemulihan kerjasama dengan pengawas bank. Pengawas bank ketika sudah ada begini ya mereka juga harus concern kepada banknya untuk taat. Sehingga memang nanti ekosistemnya jalan Bapak Ibu. Tidak bisa lagi penjaminan itu hanya sebagai bumper saja gitu ya. Kalau kalah dari 1 juta, berapa tadi? Saya bilang 10 juta ya? Atau 100 juta, bayar 50 juta, 25-nya langsung ke perbankan gitu. Baru 25-nya ke kita. Harusnya enggak. 50 juta ya harusnya 37,5 ke kita, ke penjaminan. 12 setengahnya ke perbankan. Kemudian kita mungkin ngasih collection fee-nya mungkin kesepakatan mungkin 10% atau 5%, monggo. Next. Nah, ini tadi ya secara sekilas tadi retensi sendiri ini kenapa kita mudahkan. Sebelumnya kan rumit ya. Saya baca juga rumit gitu ya. Pimpinan juga udahlah. Industri juga banyak kategorinya, banyak stagingnya untuk mengukur. Pengawas pun memastikannya jadi rumit. Ini kita mudahkan intinya minimum untuk retensi sendiri itu minimum 20%. Jadi memang kita mengharapkan memang kenapa kapasitas industri harus besar karena retensi sendirinya 20% dari outstanding penjaminan. Ini hanya ada di penjaminan Bapak Ibu. Jadi kita dorong memang industri penjaminan ini besar gitu. Kalau di asuransi, kita bicaranya bukan di penjaminan, tapi hanya bicara di ekuitasnya. Maksimal 10% dari modal sendiri atau ekuitas. Sehingga kadang retensi sendirinya ya sangat kecil. Gitu. Tapi kalau di penjaminan, mendorong biar ya jangan sampai sebagai broker. Nanti ini lembaga penjamin, izinnya perusahaan penjaminan, tapi aktivitasnya kayak broker. Maksudnya apa? Yang ditahan cuma 0,0001% gitu ya. Yang lainnya diselempar aja ke regaranti atau ke perusahaan asuransi. Jadi kita ingin nggak seperti itu gitu ya, karena Bapak Ibu sudah belajar sudah memanage industri ini ya harusnya ya berani memanage risikonya dengan mitigasi risiko yang benar. Makanya ada aturan kita, sertifikasinya pun diatur kan, manajemen risiko harus punya. Kemudian yang maksimalnya tapi tetap ada maksimalnya. Jadi contohnya kalau seandainya perusahaan berani juga gitu ya. Kalau memang eh, untuk penjaminan yang nilainya kecil, sebenarnya perusahaan bisa 100% mengcover. Tapi ya itu harusnya appetite-nya perusahaan harus diukur juga. Jangan sampai kita tanda petik haus bisnis gitu ya. Nggak pernah melihat risikonya, tiba-tiba ya klaim ya kita semua yang nanggung gitu ya. Tapi nanti dengan akses Bapak Ibu dengan slik harusnya sih lebih baik ya.
Ini adalah terobosan OJK kemarin. Berat nih Pak, Bapak Ibu untuk mendorong itu eh, untuk bisa membuat industri penjaminan dan asuransi kredit itu masuk ke SLIK itu kemarin tuh lumayan gitu diskusinya. Sehingga mau nggak mau Bapak Ibu sebagai pelapor dulu. Makanya karena di dalam SLIK ada sistem reciprocal eh, user gitu ya. Jadi pengguna itu saling membagi, saling menerima informasi. Nggak boleh kita hanya menerima informasi saja. Kita saling membagi informasi juga untuk industri yang lain. Kemudian untuk resharing tadi ya, berkali-kali kami sudah sampaikan ada minimumnya 25% untuk outstanding kredit untuk penerima jaminan gitu ya. Kemudian untuk yang penjaminan transaksi dagang kita samakan juga dengan industri askredak ya, asuransi kredit perdagangan. Angkanya 10%. Kenapa? Kenapa lebih kecil? Karena memang Bapak punya akses langsung dengan analisa dengan calon buyernya. Karena biasanya penjaminan, kalau biasanya untuk yang kredit itu kan Bapak Ibu, kan penjaminannya masuk kategori yang mana? Yang langsung apa yang tidak langsung biasanya? Yang tidak langsung. Yang tidak langsung, akses Bapak Ibu paling cuma slik. Dulunya malah bahkan nggak bisa akses slik. Dulunya itu kayak kita beli kucing dalam karung ya Bapak Ibu ya. Kalau dikasih tulang semua juga bisa ya. Nggak ada dagingnya sama sekali gitu ya. Nah ini sekarang untuk yang sifatnya bisa langsung seperti askredak, di sini jam kredak, jaminan transaksi dagang, nah ini Bapak Ibu bisa langsung menilai. Seperti surtisip juga kan Bapak Ibu bisa nilai langsung. Siapa sih penerima jaminannya? Siapa sih terjaminnya? Prinsipalnya siapa? Memang dia layak apa enggak? Pemain baru apa enggak? Dalam hal dia kontraktornya ini sudah punya track recordnya bagaimana? Bapak Ibu bisa lihat langsung. Laporan keuangannya 3 tahun seperti apa gitu ya. Nasab karyawannya apa? Ini perusahaan yang baru dibentuk kemarin atau tidak? Nah ini kan juga bisa jadi analisa Bapak Ibu. Makanya tentunya make sense kalau resharingnya lebih kecil. Karena pasti yang namanya obligee akan bilang, loh Bapak Ibu yang nilai kok. Masa kalau kena risiko saya sama-sama 25 gitu kan. Nggak make sense. Makanya untuk askredak, untuk jam kredak disamakan Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu punya akses penilaian terhadap kualitas dari bayarnya, kualitas dari terjaminnya. Nah, yang di dalam kotak ini penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita udah atur resharing tetapi sejatinya 100% juga gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah jangan sampai yang 25% itu dijaminkan juga gitu ya. Jadi akhirnya 100% juga itu. Mungkin caranya gini mereka. Bank ini dengan kita penjaminan A. Kemudian yang 25% dia nego dengan penjaminan B untuk mengcover yang 25%-nya. Artinya apa? Ya perbankan nggak punya risiko lagi. Ujungnya adalah moral hazard lagi. Ujungnya adalah penyaluran kredit nggak hati-hati, nggak sesuai dengan prosedurnya. Yang terjadi yang boncos adalah penjaminan. Bleeding lagi. Makanya ini penegasan. Ini tugasnya pengawas gitu ya. Jadi nanti kita tentu yang untuk pasal ini penjamin juga harus hati-hati pada saat menerima bisnis. Ini kok aneh gitu ya, mintanya cuma 25% saja. Lah ini harus hati-hati. Jangan-jangan ini adalah 25%-nya adalah 25% dari yang seharusnya retensi sendirinya atau risiko yang di cover sendiri, yang ditanggung sendiri oleh penerima jaminan. Next. Lah ini eh, giring rasio karena kita banyak masukan dan memang sudah tepat gitu ya. Karena memang nggak mu kita kan memang kalau di undang-undangnya maupun di POJK 2 kita menyatakan bahwa secara di undang-undang industri penjaminan ini memang ataskan UMKM. Di mana UMKM ini usaha, pasti produktif, bukan konsumtif, bukan perorangan gitu ya. Makanya akan aneh memang ketika untuk usaha produktif malah kita batasi 20 kali. Makanya ini sekarang kita nggak lihat lagi produktif non produktif, intinya seluruh penjaminan
kapasitas penjaminan yang dilakukan outstandingnya berapa, tentunya dikurangi retensi ya. Sorry, tentunya ini yang retensi sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau eh, selama ini udah direaskan atau diregaranti ya itu dikeluarkan dulu. Jadi artinya sebenarnya dengan adanya regaranti, kapasitas yang diterima perusahaan itu pasti akan lebih tinggi. Karena apalagi retensi sendirinya katakanlah rata-rata 20%. Artinya bisnis yang bisa masuk ke Bapak Ibu itu 5 kali daripada ekuitas, 5 kali kali 40 kali ekuitas perusahaan. Karena kalau retensi sendiri rata-ratanya 20%, berarti kan kita masih bisa bisa menggrab bisnis itu 5 kalinya dari 40. Berarti berapa? 5 kali 40, 200 kali ini. 200 kali ekuitas itu bisnis itu masuk ke kita. Tapi dengan syarat kita regarantikan sebesar 80% rata-rata katakanlah. Kemudian, lah ini yang ekuitas tadi udah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Intinya kami mengharapkan pemegang saham, ada datanya nggak? Ada berapa jam kerja yang mungkin mungkin nanti Bu Indah ya atau barangkali ada di perizinan. Tentunya pengawas sih yang pasti tahu ya. Berapa sih perusahaan yang memang masih di bawah ekuitas yang akan ditetapkan, ini memang kita tidak boleh membagi dividen ya. Jadi tadi ya, jadi bukan memenuhi ekuitas minimum saat ini bukan, tapi nanti kalau dilihat di aturannya kita mengacu ke ekuitas yang nanti. Jadi selama perusahaan itu masih ekuitasnya masih di bawah yang provinsi masih di bawah 100 M, ya dia nggak bisa membagi dividen. Jadi karena apa? Karena diharapkan dulu untuk meningkatkan ekuitasnya. Karena kalau sama aja bagi dividen, kalau sudah masuk ke katakanlah mungkin di Pemprov gitu, masuk ke dalam APBD ya nanti mengeluarkannya susah gitu ya. Ya ini yang perlu disampaikan kepada pemegang saham. Moga-moga tadi Pak Nur Arsin tadi ya dari Gubernur Kalbar juga mungkin dari jam kita Kalbar saat ini moga-moga nggak ada permasalahan dari sisi ekuitas gitu ya. Jadi aman di sana. Kemudian kita juga tidak ingin yang sudah mendekati atau gearing rasionya sudah 40 kali malah bagi dividen. Yang terjadi apa? Ya ekuitasnya makin turun gitu ya. Nah, next. Nah, ini investasi sebenarnya tidak ada yang sama, tidak ada yang berbeda Bapak Ibu. Aturan-aturannya gitu ya, termasuk deposito kepada bank eh, ada batasannya, batasannya pun masih sama gitu ya, 30% untuk ke bank umum, 10% untuk BPR. Kemudian, nah tambahnya adalah emas murni Bapak Ibu. Nah, emas murni ini Bapak Ibu, saya nggak tahu apakah perusahaan ada yang sudah melakukan apa emas murni atau termasuk di reksadana, yang reksadana itu ada saat ini nanti lagi dikembangkan tuh reksadana eh, ETF, Mbak. Reksadana yang dijual diperdagangkan di bursa. Jadi selama ini kan reksadana itu kan hanya beli ke MI ya, Bapak Ibu ya. Dan settlementnya kadang -2 ya. Saya pernah iseng-iseng beli muncul fund itu, beli sekarang, muncul di rekeningnya itu baru 2 hari kemudian. Atau 1 hari kemudian lah gitu ya. Tapi nanti kalau dia ETF, eh, dia diperdagangkan di bursa, ya dia kayak saham gitu. Lebih liquid gitu ya. Dan juga settlementnya ya saat itu juga itu di hari itu yang sama. Nah, itu pun nanti boleh Pak. Jadi Bapak Ibu bisa. Kalau katakanlah Bapak Ibu ada yang kerjasama dengan MI, KPD, kalau KPD menilainya bukan di MI-nya, di KPD-nya, tapi ya karena KPD kan kontrak pengelolaan dana. Ya di investasi mana itu yang ditaruh lah itulah yang dicatat di dalam laporan perusahaan. Karena kalau itu kecatat katakanlah KPD-nya ke saham, ke obligasi, yang mencatatnya bukan investasi pada KPD tapi pada saham, pada obligasi. Nah, untuk yang emas murni ini ada persyaratan Bapak Ibu ya. Memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bursa Komoditi. Lah, saat ini sudah ada POJK Bullion. Lah, itu salah satunya adalah persyaratannya itu emas itu logam mulia itu harus tersertifikasi SNI Bapak Ibu. Jadi
punyanya Mas Antam, eh, terus kemudian ada Pegadaian juga kayak ngeluarin deh. Nah, itu sudah masuk sertifikasi SNI. Jadi bisa dibeli Bapak Ibu kalau memang, karena kalau dalam, ya mungkin Bapak Ibu lebih paham ya, terutama yang direktur yang membawahi komite investasi ya, dalam kondisi ekonomi yang memang belum stabil, investasi emas ya paling ini ya gitu ya. Tetapi ya kita tidak bisa tahu karena memang kemarin kalau kita lihat nih dalam 6 bulan terakhir ini emas itu naik, turun gitu ya. Naik lagi, turun. Kebenaran kalau pas tiap naik, pas tutup buku laporan naik terus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi laporannya bagus gitu ya. Tapi kalau pas lagi turun ya laporannya jadi jelek. Kemudian ya ini aturannya ya, bisa disimpan di bank kustodian, kemudian atau eh, disimpan di pihak lain yang memperoleh izin. Ini kelihatannya ini nanti mungkin apa bulion ya, bisa juga ya. Atau mungkin di lembaga yang pinjaman yang bersangkutan dengan syarat diasuransikan gitu ya. Karena kan nggak mungkin dipenjaminkan juga. Jadi diasuransikan, ada asuransi apa eh, kecurian, asuransi apa eh, ya perampokan itu kalau kita hilang ya kita diganti. Next. Nah, ini tingkat kesehatan yang tadi saya singgung di awal bahwa memang saat ini memang belum berlaku Bapak Ibu, cuman ini menjadi dasar dulu Bapak Ibu pengen lihat nanti ada eh, kewajiban nanti ada self assessment nanti. Nanti pada saat sudah SOJK-nya sudah ada, kita pasti sosialisasi lagi Bapak Ibu. Intinya di faktor penilaian itu ada GCG. Bagaimana pelaksanaan POJK 3 2017 Bapak Ibu sudah diimplementasikan dengan baik apa tidak. Nah, itu menilai secara GCG, secara keseluruhan itu adalah ya dari sisi strukturnya sudah ada. Oh, udah ada komitenya. Oh, sudah ada yang diwajibkan yang komite investasi sama komite audit ya, Bang ya. Nah, oh, sudah ada kelengkapan direksinya, komisarisnya, sudah ada apa internal audit komite yang membawakan pengendalian internal. Itu structure Bapak Ibu. Structure itu nggak bunyi kalau tidak prosesnya nggak jalan gitu ya. Makanya tentunya pengawas akan melihat strukturnya ada, prosesnya ada, outcome-nya jelas gitu ya. Oh ternyata memang secara praktek memang rapat direksi, rapat komisaris itu dilakukan. Dan kemudian membahas aliran datanya, kemudian informasi yang dibahas itu juga sudah dilaksanakan. Kemudian outcome-nya seperti apa? Keputusannya dilaksanakan untuk di organisasi, di perusahaan. Kemudian perbaikan SOP-SOP analisa penjaminan. Nah, itu semuanya adalah GCG. Kemudian profil risiko ini nanti ada risiko-risiko yang memang dilihat secara menyeluruh oleh pengawas maupun oleh perusahaan karena ada self assessment-nya. Sedikit ada risiko strategik gitu ya. Strategi perusahaan apa sih? Oh, fokus ke penjaminan kredit atau fokus ke usaha penjaminan yang lain gitu kan. Kemudian bagaimana mitigasi risikonya? KPMR-nya gimana? Menjaga risiko itu tidak terjadi gitu ya. Atau bisa minimalkan gitu ya. Kemudian ada risiko-risiko yang lain termasuk risiko yang khusus adalah risiko penjaminan. Risiko penjaminan itu kita akan melihat bagaimana sih kecukupan perusahaan dalam menetapkan IJP gitu ya. Bagaimana eh, kecukupan perusahaan dalam membuat cadangan klaim gitu ya. Selama ini ketika sudah terjadi dicadangkan benar apa enggak gitu ya. Karena kita jangan sampai kita ngerasa baik-baik saja, tapi ketika dinilai ternyata cadangan klaimnya kurang Bapak Ibu. Yang terjadi adalah penambahan cadangan klaim kan masuk ke beban. Beban langsung menghit ke PNL gitu kan. PNL ke bottom line, ke bottom up-nya langsung kena. Ya, itu yang kita hindari. Kemudian rentabilitas itu adalah kita akan melihat historical perusahaan dalam menghasilkan laba bisa nggak sih gitu ya. Kalau rugi terus ya mungkin nilainya bisa lebih kecil. Nah, nanti tiap nilainya itu ada 5 nilai Pak. 5 ya? Iya 5. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Semakin bagus, semakin risikonya kecil dan sudah dimitigasi dengan baik ya nilainya 1. Rata-rata kalau kita mengacu kepada industri yang sudah melakukan tuh nilainya rata-rata sih 2 Pak.
Karena perusahaan apa self assessment merasa dirinya satu itu juga pede banget gitu ya. Nanti kita pasti akan diskusi dengan pengawas. Ya, mungkin tahun depan baru kita akan implementasikan. Bukan harusnya sih nggak menambah beban, tapi lebih selama ini sudah dilakukan, tetapi belum terstruktur gitu ya. Karena kalau waktu RDP dulu kan ada, kita kan sudah ada giring rasio, rasio likuiditas, kemudian lah itu adalah nanti bagian Pak. Rasio likuiditas mungkin kita akan melihatnya di risiko apa ya? Risiko pasar ya atau risiko kredit gitu ya. Nah, risiko kredit di sini bukan kreditnya tapi investasi Bapak kan punya risiko. Risiko kredit nanti ada namanya risiko kredit itu bukan dimanai kita memberikan kredit bukan. Penempatan investasi kita, penempatan aset kita itu namanya risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul karena tidak mampunya atau kegagalan pihak yang kita taruh uangnya, baik kepada nasabah kita, itu bank. Atau kalau kita penjaminan kepada pihak-pihak counterpart kita. Sehingga memang Bapak Ibu sebagai mungkin para direksi yang membawahi fungsi komite investasi harus hati-hati. Terpapar risiko kredit. Taruhlah kepada counterpart perusahaan-perusahaan yang punya investment grade bagus. Syukur-syukur triple A gitu ya. Meskipun investment grade itu triple B, ya janganlah taruhlah yang A. Atau kalau dia pemerintah bolehlah. Tapi kalau dia swasta mungkin pastikanlah ya dia memiliki risiko kredit yang bagus. Dan terakhir permodalan itu tercermin dari ekuitas perusahaan dan giring rasio perusahaan. Semakin giring rasionya semakin kecil karena ekuitasnya kita besar ya kita anggap perusahaan permodalannya aman. Kalau terjadi, jadi di sini kita bicara buffer ya, Pak ya. Kalau terjadi risiko yang tiba-tiba karena kita nggak pernah tahu kan, kayak katakanlah COVID kemarin, gitu kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Makanya sebenarnya reas kita untuk risiko-risiko bencana itu seharusnya punya, gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada COVID yang hampir semuanya mungkin kena terdampak kemarin. Untung kemarin ada aturan restrukturisasi. Tapi saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu kan bisa mengukur sendiri. Pada saat kebijakan itu sudah dicabut, berapa sih komposisi potensi klaim yang akan muncul? Kalau di asuransi besar, Pak. Tapi kalau saya di penjaminan belum memperoleh sih informasi bahwa kan sudah dicabut mungkin sudah 1 tahun 2 tahun ini ya. Harusnya sudah nggak ada isu, moga-moga. Next. Pas ini. 5 menit lagi ya. Ya. Kemudian ini harusnya tidak ada perubahan Bapak Ibu meskipun kita tahu pemeringkat usaha mikro ini belum ada ya. Di market belum ada yang mendaftar ke OJK. Tapi eh, untungnya ya kita ganti dengan akses perusahaan kepada Slik. Moga-moga ini bisa menggantikan. Nah, meskipun memang kalau memang ada ini bagus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu makin punya informasi yang lebih lengkap. Karena biasanya kalau pemeringkat UMKM ini tidak hanya sekedar ketepatan pembayaran gitu ya. Mungkin dari sisi sektor ini ratingnya mungkin bisa berbeda dengan sektor yang lain gitu ya. Dan itulah nanti nilai tambah dari pemeringkat UMKM ini gitu ya. Dan koperasi. Tapi karena memang belum ada ya mungkin ya kita tunggu saja. Karena kita OJK ya hanya bisa mendorong karena nggak bisa memaksa sebagaimana penjaminan ulang sampai saat ini pun masih belum ada gitu ya. Kemudian agen penjaminan, broker, agen penjaminan artinya Bapak Ibu bisa menunjuk agen penjaminan. Intinya nggak boleh dalam satu yang sejenis Bapak Ibu. Jadi kalau agen penjaminan itu kalau sudah di perusahaan penjaminan satu, ya dia nggak bisa menjadi agen perusahaan penjaminan lain gitu ya. Tapi kalau dia ke perusahaan penjaminan syariah boleh. Kalau dia agennya ke perusahaan penjaminan ulang ya boleh gitu ya. Tapi rasanya ilmunya beda ya. Antara ke penjaminan ulang sama penjaminan yang directnya. Kemudian broker di sini juga kalau nggak salah belum ada ya. Belum ada yang daftar ya ke OJK. Next. Ini masih sama Bapak Ibu ya. Untuk laporan bulanan 10 hari berikutnya. Untuk laporan tahunan tanggal 30 April ini masih sama.
Kemudian untuk sanksi administrasi yang kita ubah Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi 500.000 per hari sehingga banyak, tapi kita atur ada maksimal 30 juta. Tapi ini memang tujuannya 30 juta ini jumping Bapak Ibu ya. Kalau kita 30 hari kan sebenarnya kan 15 juta ya. Tapi kalau dianggap tidak menyampaikan itu kalau kita sudah telat lebih dari 30 hari. Tapi memang tidak nambah lagi Bapak Ibu. Katakanlah sudah telat sebulan, nanti telat 2 bulan, 3 bulan masih sama. Tapi akan menjadi concern dari pengawas gitu ya. Tapi tujuannya adalah biar jangan ditunda-tunda pelaporannya. Kalau tetapi juga jangan membuat industri juga berat. Kalau seandainya ditunda terus naiknya bisa sampai 300 juta gitu ya. Karena kan 365 150 juta berarti ya kali dua. Next. Ketentuan lain ini adalah ketentuan yang umum yang baru kita ini intinya adalah OJK dengan pertimbangan kebijakan tertentu mungkin ada penjaminan yang lagi bermasalah di kesehatan keuangannya, di giring rasionya itu bisa memberikan kebijakan lain. Tentunya alasannya harus tepat, dianalisa oleh pengawas dengan benar baru bisa diberikan gitu ya. Dan ini tentunya persetujuan dengan apa pimpinan tertinggi kita. Kemudian untuk yang penjaminan dalam rangka program pemerintah seperti KUR, ya mengaculah ke KUR. Risk-sharingnya ya di sana. Tapi kalau di sana tidak ada aturan apapun, cuma hanya mendukung, ya mengacu ke sini. Katakanlah di sana tidak ada aturan khusus. Oh, risk-sharingnya berapa, jangka waktunya berapa, biaya akuisisinya berapa, nggak diatur sama sekali ya mengacu ke sini. Ini adalah untuk menghindari kalau sudah ada aturan double ya kita nggak mungkin mengintervensi aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Cara bacanya begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini aturan peralihannya sama ya, artinya yang sudah yang sudah yang sudah berlaku penjaminan sudah jalan ya, dia akan jalan sesuai dengan ketentuan yang ada gitu ya sampai berakhir. Kemudian untuk yang perpanjangannya nanti menggunakan POJK ini. Sekali lagi ini berlaku 6 bulan sejak diundangkan Bapak Ibu. Jadi 6 November 2025. Jadi untuk saat ini dari Juni sampai November ya Bapak Ibu belajar memetakan mana yang belum, mana yang kurang, kira-kira ekuitas gimana. Kalau ekuitas kan masih 2 tahun lagi sampai Desember 2026 ya. Masih bisa, yang penting masih sesuai dengan ketentuan yang saat ini. Ketentuan saat ini kan kalau untuk yang nasional kan yang provinsi kan 50 M ya, yang nasional 100 M gitu ya. Dan nanti ini yang harus kita Bapak Ibu perhatikan dalam rangka 6 bulan ke depan sebelum POJK ini berlaku. Next. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira saya sebagai pemapar di POJK 11 2025 sudah saya sampaikan semuanya, komprehensif harusnya. Tapi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi, kita bisa diskusi bersama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serta untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, segera kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 yang akan disampaikan oleh tim penyusun POJK tersebut. Sesi pemaparan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Bagus Harsono. Selanjutnya, dengan hormat kami panggil Bapak Bagus Harsono untuk menempati posisi di atas panggung. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bagus Harsono. Cik, cik. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ya untuk sesi kedua pemaparan POJK yang kedua yaitu POJK 10 tahun 2025. Eh, untuk kesempatan kali ini
Saya memanggil narasumber kita. eh, yang pertama Bapak Ansori, Pak Ansori, kemudian ada Ibu Damara Dwi Elita, dan yang terakhir ada Ibu Tri Indah Prihatini untuk bergabung bersama saya ke depan. Terima kasih. Bapak dua yang mau katanya sama Damara. Eh, ya, untuk membuka. Ya, untuk pemaparan kali ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ansori dan juga Ibu Damara ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Ansori dan Ibu Damara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam serta untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, direksi, komisaris ataupun pemegang saham yang hadir pada sesi yang hari ini. Ini jam-jam rawan ya Bapak Ibu ya. Ini sudah makan. Nanti nggak apa-apa kalau ngantuk-ngantuk dikit ya nggak apa-apa lah. Nanti kita diskusi. Nanti untuk POJK 10 akan disampaikan oleh Ibu Damara, tapi mungkin sebagai bridging dengan POJK 11. Jadi kalau kita lihat tadi ya di POJK 11 tadi kan kita bicara peningkatan ekuitas. Di POJK 10 nanti karena kan kita bicara kalau kita bicara roadmap ini kan ujungnya adalah peningkatan kapasitas, Pak, penjaminannya. Sehingga memang diharapkan perusahaan-perusahaan yang nanti baru yang berdiri itu diharapkan pengawas tidak ada PR lagi terkait dengan pemenuhan ekuitas. Itulah mengapa untuk modal di store-nya langsung tinggi gitu ya. Termasuk juga nanti mungkin beberapa perusahaan yang sedang dalam proses perizinan mungkin pimpinan juga punya concern khusus ya, terutama mungkin bukan penjaminan ulang. Kalau penjaminan biasa mungkin sesuai dengan ketentuan. Karena kan ketentuannya baru berlaku di 6 Mei. Cuman bagi yang penjaminan ulang karena memang ini ada misi khusus bahwa karena memang industri kita sudah lama ya, sudah dari tahun berapa Pak ya? Dengan undang-undangnya keluar 2016 sampai 9 tahun kemudian juga belum ada perusahaan penjaminan ulang. Lah ini harapannya nanti ada penjaminan ulang ya langsung besar bisa membantu mitigasi risiko dari teman-teman di perusahaan penjamin. Yang kedua memang nanti Bu Damar juga akan menyampaikan terkait dengan kita tahu Pak seluruh provinsi memang belum bisa mendirikan lembaga penjamin saat ini ya. Kita sadar tadi Pak Nanda juga Bu Sesri juga sampaikan saat ini di Indonesia itu baru 18 jam kerja. Jadi artinya saya saya nggak hafal ya. Sekarang provinsi ada berapa ya Pak ya? Naik terus soalnya ya. 38 ya Pak ya. Artinya 20 Pemprov belum ada. Nah ini meng, mengakomodir masukan Bapak Ibu melalui pengawas juga disampaikan atau juga pernah kita undang untuk FGD pada saat roadmap terkait dengan servis Bapak Ibu di area perbatasan maupun di area bekas pemekaran, sorry, wilayah pemekaran yang sebelumnya kan kalau nggak kita atur, kita sebelumnya katakanlah nih yang Papua, kita sebelumnya bisa menjangkau seluruh Papua nih, gara-gara pemekaran jadi nggak bisa, gitu ya. Nah inilah yang kita tegaskan, jangan sampai kita salah membaca apa salah eh, kaku gitu ya membaca peraturan kita sehingga kalau memang kita kacamata kuda di sebelumnya memang nggak bisa Pak ya provinsi-provinsi tapi kita coba tegaskan mengacu harmonisasi dengan yang ada di perbankan hasil pemekaran perbatasan nanti itulah yang nanti akan kita berikan perluasan bagi perusahaan yang di provinsi memang meskipun gini beberapa perusahaan juga mengajukan boleh nggak sih jadi nasional? Kan ekuitas saya sudah penuhin gitu ya. Secara ketentuan tidak ada yang dilanggar, Pak. Tetapi secara roadmap kemarin itu pimpinan merasa coba optimalisasi dulu di daerahnya.
di perbatasannya. Jangan sampai sudah masuk ke daerah lain nanti ya tanda petik bertengkarlah dengan jam kerja yang di daerah tersebut, sedangkan di daerah yang aslinya belum tergarap potensi-potensi yang belum tergarap. Tetapi secara ketentuan sih perboleh. Nanti sih itu nanti teman-teman di perizinan dan di pimpinan OJK tentu akan melihat ke arah sana. Tentunya dengan peningkatan kapasitas harusnya sih nanti ke depan ya moga-moga semuanya nasional bisa bergerak ke sana ya bisa menservis seluruh Indonesia. Mungkin itu sebagai bridging ke Bu Damara untuk menyampaikan di POJK 10 terkait dengan perizinan dan kelembagaan. Bedanya kalau POJK 11 memang nantinya akan mencabut POJK 2, sedangkan POJK 10 ini perubahan Bapak Ibu. Jadi ya beberapa aturan-aturan utamanya masih berlaku sesuai dengan POJK 1 2017. Mungkin itu saja saya serahkan ke Bu Damara untuk melanjutkan silahkan. Terima kasih Pak Ansori. Selamat siang Bapak Ibu. Izin memaparkan terkait dengan POJK 10 tahun 2025 terkait dengan perubahan POJK 1 garing POJK titik 05 garing 2017 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga penjamin. Jadi kenapa POJK ini berbeda dari POJK 11 tidak mencabut karena perubahannya itu hanya sekitar 25% dari pasal yang ada. Jadi sangat sedikit sekali. Oleh karena itu disusunlah POJK-nya POJK perubahan. Insya Allah dengan ada POJK perubahan ini tidak membuat bingung karena tidak begitu banyak yang berubah. Jadi pasal-pasal yang berubah sudah dijelaskan juga di IRA-IRA sebelumnya jika Bapak Ibu melihat di dalam POJK-nya. Selanjutnya, adapun latar belakang dari penyusunan POJK ini adalah untuk melakukan penguatan kelembagaan lembaga penjamin melalui penyempurnaan pengaturan terkait peningkatan modal, perluasan ruang lingkup usaha lembaga penjamin. Jadi memang sebenarnya POJK 1 2017 ini tujuan utama dilakukan perubahannya hanya untuk kedua hal ini gitu. Jadi memang tidak terlalu banyak yang dilakukan perubahan terkait dengan perizinan untuk izin usaha baru. Jadi untuk izin usaha baru ya Bapak Ibu ya untuk terkait dengan peningkatan permodalannya. Selanjutnya untuk perluasan ruang lingkup operasional itu seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ansori, ada terkait dengan pemakaran, yaitu jika provinsinya itu menjadi 3, 4 atau seperti Papua 6 provinsi, itu kami ubah peraturannya yang sudah ada di POJK 1, ataupun terkait dengan jika banyaknya provinsi yang bertetanggaan namun belum memiliki jam kerja. Nah, itu juga dilakukan perluasan kegiatan usaha operasional yang diatur dalam POJK ini. Selanjutnya, nah di sini lebih jelas lagi Bapak Ibu apa saja yang diubah untuk modal disetor, lingkup wilayah operasional, sumber dana dan atau penambahan modal, PSP, pelaporan perubahan nama, tempat kedudukan, kantor, pengurangan modal disetor, lalu ada pencabutan izin usaha dan sanksi administratif. Masuk ke dalam modal disetor. Nah, jika Bapak Ibu melihat modal disetor, di sini perubahannya sebenarnya ini tidak berpengaruh kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah ada jika tidak ingin melakukan peningkatan wilayah operasional. Nah, ini berlaku untuk izin baru atau peningkatan wilayah operasional. Yang sebelumnya untuk wilayah nasional itu 100 miliar jika nanti ada perusahaan yang ingin membangun atau mendirikan perusahaan penjaminan itu yang berskala nasional menjadi 250 miliar. Jadi yang tadi POJK 11 yang Bapak Ibu harus melakukan peningkatan ekuitas itu sebenarnya sama dengan jika nanti ada perusahaan penjaminan baru yang akan mendirikan. Jadi memang langsung sama, bahkan kalau Bapak Ibu sekalian itu ada jeda waktunya 3 tahun gitu. Kalau untuk yang mendirikan baru itu langsung di bulan November nanti harus sudah menyesuaikan modalnya, yaitu untuk yang nasional 250. Lalu untuk yang provinsi ini ada kenaikan 75 miliar yang sebelumnya 25 miliar menjadi 100 miliar. Sedangkan untuk kabupaten
kabupaten atau kota yang saat ini memang belum ada ya Bapak Ibu ya, penjaminan dari kabupaten kota itu sebelumnya 10 miliar menjadi 50 miliar. Sedangkan untuk penjaminan ulang, kalau tadi memang ada yang menyampaikan dia mendengar-dengar infonya hanya 250 miliar. Memang karena pengajuannya itu sebelum POJK ini dilahirkan. Jadi jauh sebelum itu makanya yang sedang mengajukan mungkin modalnya hanya 250 miliar. Tapi sejak POJK ini ditetapkan dan berlaku itu nantinya akan berlaku 500 miliar. Jadi 500 miliar untuk penjaminan ulang. Jadi sudah tidak 200 lagi ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya terkait dengan lingkup wilayah operasional. Nah, sebenarnya di sini Bapak Ibu pasalnya itu hanya pasal penekanan. Jadi kalau sebelumnya gitu ya, untuk penjaminan ulang itu tidak ada disampaikan bahwa lingkup wilayah operasionalnya apa gitu. Namun karena penjaminan ulang bisa mengcover seluruh jam krida atau jam krindo gitu ya, perusahaan penjaminan yang memiliki wilayah nasional, provinsi dan juga kabupaten, maka oleh karena itu di pasal ini kita menegaskan kembali bahwa kalau perusahaan penjaminan itu dapat melakukan kegiatan wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota, sedangkan untuk penjaminan ulang itu melakukan kegiatan usaha operasionalnya di wilayah nasional. Jadi sebenarnya ini hanya penegasan gitu bahwa memang ini yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan ulang itu akan mengcover dengan wilayah nasional. Untuk perluasan lingkup wilayah, seperti yang sudah disampaikan, lembaga penjamin dilarang membuka kantor cabang di luar lingkup wilayah operasional. Nah, ini sama seperti pasal sebelumnya. Selanjutnya diatur penambahan pasal baru, perusahaan penjaminan syariah di lingkup wilayah provinsi atau kabupaten kota dilarang melaksanakan kegiatan penjaminan di luar wilayah operasionalnya kecuali melakukan penjaminan pada wilayah yang berbatasan langsung. Tidak terdapat perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah yang dituju dan memperoleh persetujuan dari OJK. Nah, peroleh persetujuan dari OJK ini Bapak Ibu tidak hanya memenuhi jika tetangganya belum memiliki, provinsi tetangganya belum memiliki perusahaan penjaminan. Checklist 1, oke sudah sesuai. Yang kedua, tidak terdapat perusahaan penjaminan di wilayahnya. Oke, saya berbatasan langsung dan tidak ada penjaminan di wilayah sebelah. Berarti dua-duanya telah memenuhi. Tapi ada lagi persyaratannya, persetujuan OJK. Nah, persyaratannya ini adalah tingkat kesehatan. Jadi dilihat lagi tingkat kesehatan Bapak Ibu itu harus melalui tingkat kesehatan 2 dan juga terkait dengan pemenuhan ekuitas minimumnya itu harus 150%. Jadi jika Bapak Ibu belum memenuhi persyaratan selanjutnya, tentunya tidak akan mendapatkan persetujuan dari OJK. Jadi harus ada persyaratan juga yang harus dipenuhi terkait dengan perluasan lingkup wilayah operasional. Nah, di sini diharapkan tetangganya dulu ya Bapak Ibu ya, tetangga terdekat. Jadi kan tadi ada 38 provinsi, baru ada 18 jam krida. Mungkin dilihat kanan kirinya, atas bawahnya, kira-kira yang mana yang terdekat yang belum ada. Nah, jika Bapak Ibu perusahaannya memenuhi, dapat mengajukan perizinan untuk perluasan lingkup wilayah operasional. Selanjutnya terkait dengan sumber dana, ini terkait dengan sumber dana itu harus tercantum dalam surat pernyataan pemegang saham. Sumber dana dilarang berasal dari pinjaman. Yang kedua, kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan profilirisasi, senjata pemusnahan massal, dan kejahatan keuangan lainnya. Kalau yang kedua ini sebenarnya sudah dilakukan ya Bapak Ibu ya, sebenarnya di APO PPT. Nah, selama ini tuh yang jadi kendala tuh banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke tim perizinan. Bagaimana kalau kami dananya itu dari pemegang saham kami adalah Pemprov? Haruskah kami meminta siapa yang akan menandatangani? Sedangkan sumber dana kami adalah berasal dari APBD. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ketentuan yang terbaru, maka ketentuan yang di atas untuk penandatanganan pencucian uang dan lain-lain dan juga pinjaman dikecualikan bagi badan hukum yang
dikendalikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan atau badan hukum yang dikendalikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi jika badan hukum Bapak Ibu dimiliki oleh pemerintah pusat, dimiliki oleh pemerintah daerah, atau dikendalikan oleh pemerintah pusat atau daerah, maka dikecualikan untuk menandatangani sumber dana yang berasal dari pinjaman dan juga kegiatan pencucian uang. Karena sudah pasti uangnya itu dari APBN atau APBD yang kita ketahui sumber dananya. Oleh karena itu dikecualikan. Namun jika perusahaan itu dimiliki oleh swasta atau pihak lain gitu, maka tetap harus melakukan penandatanganan untuk pernyataan tidak berasal dari pinjaman atau pencucian uang. Selanjutnya untuk pemegang saham pengendali, nah ini juga hal yang baru, yang sebelumnya itu belum ada pengaturan terkait dengan penunjukan PSP. Nah saat ini gitu sudah ada pengaturan bahwa seluruh perusahaan penjaminan itu harus menetapkan minimal satu PSP. Jadi satu PSP-nya itu ditetapkan oleh Bapak Ibu, lalu dalam hal sekiranya pengawas nanti melihat bahwa sebenarnya PSP yang ditunjuk oleh Bapak Ibu saat ini sebenarnya bukan PSP dalam kategori seutuhnya adalah pengendali gitu. Sebenarnya ada di luar itu dilihat oleh kacamata pengawas bahwa yang bersangkutan dapat ditunjuk lebih baik ditunjuk menjadi PSP. Nah, di situ OJK berwenang menunjuk PSP di luar dari yang sudah ditunjuk oleh Bapak Ibu. Selanjutnya untuk nama lembaga penjamin. Nah saat ini juga terkait ketentuan pencantuman nama lembaga penjamin dalam fotokopi akta pendirian, itu juga harus dicantumkan dalam anggaran dasar dengan memuat kata, jadi sekarang harus ada, kalau sekarang sih semuanya sudah memuat kata penjaminan ya Bapak Ibu ya, jadi untuk yang baru itu harus ada kata penjaminannya gitu. Jadi harus ada kata penjaminan atau jaminan. Jika dia penjaminan ulang tentunya kata penjaminan ulang atau jaminan ulang dalam namanya. Lalu ada penjaminan, jaminan serta kata syariah jika yang bersangkutan menyelenggarakan kegiatan usaha dengan syariah. Begitu juga untuk yang penjaminan ulang. Nah, ini sebenarnya untuk yang mendirikan izin usaha baru. Pasal selanjutnya, perubahan selanjutnya ada terkait dengan tenaga kerja asing. Nah ini yang ditanyakan tadi ya. Terkait dengan tenaga kerja asing, ini kita bagi dua. Yang pertama dapat menduduki jabatan sebagai tenaga ahli yang merupakan pejabat eksekutif dan atau konsultan. Lalu yang kedua ditugaskan untuk menangani fungsi underwriting. Underwriting itu menilai risiko dari tertanggungnya sama seperti asuransi atau menilai risiko dari terjaminnya gitu dan atau sistem informasi. Nah, jangka waktu untuk tenaga asing ini paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 5 tahun. Jadi dapat dipekerjakan untuk 1 orang tenaga asing itu 10 tahun paling lama di perusahaan penjaminan. Terkait selanjutnya, terkait perubahan lingkup wilayah. Nah ini untuk perubahan lingkup wilayah. Kalau yang tadi kan penambahan kegiatan wilayah operasional yang bertetanggaan. Nah kalau ini perubahan lingkup wilayah ini adalah dalam hal lembaga penjamin yang beroperasi dalam wilayah sebelumnya adalah wilayah pemekaran. Maka dalam hal pemekaran wilayah provinsi atau kabupaten menyebabkan lembaga penjamin berada dalam wilayah operasional yang berbeda, maka masih dapat dilakukan. Jadi seperti contohnya waktu itu kami mendengar masukan dari Jamkrida Papua yang mengalami 6 pemekaran wilayah yang sebelumnya harus memilih 1 akan berada di provinsi yang mana. Saat ini jika memang pemekaran wilayah itu dilakukan menjadi 6 dan Jamkridanya itu sudah ada seperti Jamkrida Papua sebelumnya, nah itu Jamkrida Papua dapat melakukan wilayah penjaminan di seluruh wilayah pemekaran dalam hal belum terdapat Jamkrida baru di dalam wilayah pemekaran tersebut gitu. Selanjutnya terkait dengan yang berubah di dalam pasal 40 ini tentunya untuk memilih dalam waktu 3 bulan tadi gitu ya di pasal sebelumnya itu kami hapus karena sudah tidak sesuai dengan pasal yang diatur dalam perubahan pasal 40 ayat 6. Selanjutnya untuk persetujuan perubahan lingkup wilayah,
Di sini persetujuan perubahan lingkup wilayah operasional harus berdasarkan kesepakatan RUPS. Jika lembaga penjamin tidak sedang dikenai sanksi administratif saat proses pengajuan permohonan persetujuan perubahan lingkup wilayah, maka dapat melakukan perubahan lingkup wilayah. Jadi persyaratannya tidak sedang perubahannya tidak sedang dikenakan sanksi administratif. Selanjutnya, terkait pencabutan izin usaha yang ada di pasal 83, faktor pencabutan izin usaha itu ada yang pertama, bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha. Yang ketiga, tidak lagi menjadi lembaga penjamin. Yang keempat, bubar dengan akibat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan. Yang kelima, belum melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 bulan sebelum tanggal izin usaha ditetapkan. Jadi sudah disetujui izin usahanya namun tidak melakukan kegiatan usaha, maka itu ditetapkan bubar. Yang terakhir, belum melakukan kegiatan usaha paling lama 3 bulan untuk uus. Selanjutnya perubahan terkait dengan sanksi administratif. Jadi kalau di POJK yang lama, seluruh sanksi administratif itu akhirnya atau ujungnya dicabut izin usaha. Nah, saat ini jika pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administratif dan tidak berkaitan dengan permodalan, ekuitas, atau melakukan kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan utama gitu, itu maka sanksinya tidak akan berakhir di pencabutan izin usaha, namun hanya peringatan tertulis atau penurunan tingkat kesehatan. Nah, saat ini jika Bapak Ibu lihat di bab sanksi administratif ada 3 pasal. Nah, pasal-pasal itulah yang ada perbedaannya. Jadi ada tingkatannya. Ada yang hanya sampai peringatan tertulis, ada yang sampai penilaian tingkat kesehatan, tapi tetap ada yang sampai pencabutan izin usaha. Nah, di sini jenis sanksinya ya Bapak Ibu ya, di pasal 103 sampai 103A. Selanjutnya ketentuan penutup, jadi tadi hanya 25%, jadi memang hanya sedikit ya Bapak Ibu ya pasalnya. Nah, di sini sanksi administratif yang telah dikenakan sebelum POJK ini berlaku dinyatakan tetap berlaku. Ini hal yang biasa dilakukan di POJK. Sanksi administratif lanjutan terhadap lembaga penjamin jika belum memperbaiki kesalahan terhadap sanksi yang telah dikenakan sebelumnya, maka mengikuti POJK ini. Jadi sanksi lanjutannya sesuai dengan POJK ini. Lalu permohonan perizinan yang telah diterima sebelum POJK ini berlaku harus mengikuti ketentuan POJK ini kecuali ketentuan terkait besar modal disetor. Karena ketentuan besar modal disetor itu berlaku 6 bulan sejak diundangkan, yaitu 6 November 2025 seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk lembaga penjamin wajib menetapkan PSP. Jadi Bapak Ibu yang belum menetapkan PSP itu wajib menetapkan paling lambat tanggal 6 Mei 2026. Dalam hal izin usahanya diperoleh sebelum POJK ini berlaku. Nah, yang hadir di sini semuanya itu tentu sudah mendapatkan izin usaha. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah PSP. Jadi Bapak Ibu sebelum tanggal 6 Mei harus menetapkan PSP gitu ya di perusahaan Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya dan juga untuk yang peningkatan wilayah operasional itu ada penambahan modalisator. Di situ juga mungkin Bapak Ibu bisa melihat bahwa penambahan modalisator yang 250, yang 100 gitu ya. Itu baru berlaku di 6 November 2025. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.